Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan berdiskusi bersama, bersenang-senang bersama, membahas materi populer UTBK, getaran dan gelombang. Ya, jadi materi ini mungkin ada materi yang cukup kompleks ya. Jadi materi getaran gelombang itu perlu analisis imajinasi gelombangnya seperti apa, itu yang akan kita coba gali bersama, kita latih bersama di episode kali ini. Nah Sobat Belajar, siapkan dirimu, siapkan alat tulismu, nanti ikut ngitung juga ya. Kalau aku lagi ngitung, Sobat Belajar ikut ngitung juga biar melatih daya perhitungan Sobat Belajar juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena di sini kita akan bersenang-senang bersama. Karena belajar sangat mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Jadi di materi populer UTBK untuk yang getaran gelombang, aku akan langsung coba masuk ke contoh-contoh soal dan kita akan coba gali bersama dari materi-materi tersebut. Sekarang kita mulai ke soal nomor 1 dulu yuk. Sekarang kita lihat di soal nomor 1 ini masih awal, kita mulai dengan yang mudah dulu ya. Oke, jadi ini sebuah pegas. Jadi di materi getaran dan gelombang ini juga ada yang berhubungan dengan pegas nih. Ya, jadi pegas ini kita gantungkan dengan secara vertikal ya. Jadi aku coba gambar ya. Ada pegas, misalkan di atas ada dinding gitu ya. Terus ada pegas, ada digantungkan dengan beban. Nah, di bawahnya diberi beban 100 gram sehingga panjangnya bertambah 2,5 cm. Oke, beban ditarik ke bawah, kemudian pegas kemudian dilepas hingga beban bergetar harmonik ya. Kalau kita imajinasi, yang kita bayangkan nih pegas ya, ketika dia sudah stasioner, maksudnya ketika dia sudah diam ya, sudah setimbang, kalau kita ganggu, kita tarik, maka dia akan bergetar naik turun gitu ya. Itu getaran. Nah, dia bergetar harmonik jika gravitasinya sekian 10 meter per second kuadrat ya, maka frekuensi getaran adalah berapa? Yang ditanya adalah frekuensinya. Nah, kita akan menggunakan formula apa? Untuk yang pegas ini ya, ada dua formula. Yang pertama untuk frekuensi dan juga yang kedua untuk periode. Kalau untuk periode, aku tulis di sini ya. Periode sama dengan 2pi akar 2pi sama dengan T sama dengan 2pi akar M per K. M-nya itu adalah massa, K-nya itu adalah koefisiennya. Jadi adalah konstanta pegas. Konstanta pegasnya. Nah, di sini kita belum punya konstanta pegasnya. Bagaimana kita mencari konstanta pegasnya? Nah, kita agak mundur ke belakang bab yang mengenai hukum Hooke dan juga elastisitas. Itu materi fisika kelas 11 kalau nggak salah ya. Mengenai dengan pegas, kita tahu bahwa persamaan umum pegas itu adalah F sama dengan K dikali delta X. Jadi untuk mencari identitas pegas ini, konstanta pegas ini, nilai K kita gunakan formula ini. Sekarang kita cari dulu nilai K-nya. Maka nilai K-nya adalah F per delta X. Nah, bebannya ini yang diberikan adalah 100 gram, maka F-nya ya berarti W-nya itu sendiri ya, gayanya itu adalah berat benda yang digantung itu sendiri. Maka nilai K-nya, kita cari nilai K-nya dulu. K sama dengan 100 gram. Ingat, kita ubah ke satuan SI, jadi 100 gram kita ubah ke kilogram, jadi 0,1 kilogram. 0,1 kilogram kali dengan gravitasinya 10 dibagi dengan delta X. Nah, delta X-nya bertambah pertambahan panjangnya ya, dia bertambah panjang 2,5 cm. Jadi 2,5 cm aku ubah ke meter, jadi 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Oke, sekarang kita hitung. 0,1 kali 10, 10 pangkat minus 2 ya. Aku naikkan ke atas jadi 10 pangkat 2 dibagi 2,5. Kita dapat nilai K-nya berapa jadinya?
100 bagi 2,5. 40 Newton per meter ya. Nilai K-nya 40 Newton per meter. Oke, kita sudah tahu nilai K-nya, sekarang kita pengen tahu frekuensinya. Nah, ingat frekuensi, saudara perlu pahami ya, satu rumus saja. Untuk mencari frekuensinya gampang sekali. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka frekuensinya sama dengan dibalik aja, jadi 1/2 pi akar K per M. Jadi dibalik ya, jadi dia jadi seper gitu ya, jadi dibalik semuanya, yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Oke, 1/2 pi dikali akar K-nya 40 dibagi dengan gramnya 0,1. Jadi 40 bagi 0,1 400, akar 400 20 ya, jadi 20 per 2 pi sama dengan berapa? Ya, jadi 10 per pi, satuannya hertz. Jadi frekuensi getaran di soal nomor 1 ini, di sistem ini adalah 10 per pi hertz. Nah, pi-nya nggak usah kita bongkar jadi 3,14 ya, cukup tulis aja pi di sini. Nanti mengikuti option yang tersedia ya. Mudah sekali kita pahami persamaan ini, dan juga kita jangan lupakan materi sebelumnya mengenai konstanta pegas, persamaan umum pegas ya, F sama dengan K delta X. Diingat ya, dicatat. Sekarang kita sudah lewati soal nomor 1, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Aku hapus ya. Oke, soal nomor 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke persamaan gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan, gelombang biasa, yang gelombang berjalan seperti ini ya. Oke, sama sebuah gelombang berjalan dituliskan sebagai berikut di depan. Dengan X dan Y adalah sentimeter. Dan pada T sama dengan 2 detik, titik yang mempunyai simpangan 5 cm antara lain adalah pada saat X-nya berapa. Jadi pada T 2 detik, berarti T-nya 2 second, kita catat, mempunyai simpangan 5 cm, berarti pada T 2 detik Y-nya ini adalah 5 cm. Jadi yang ditanya X-nya berapa? Itu yang ditanya ya. Sebelum aku langsung hitung, mungkin saudara aja perlu ingat dulu bentuk umum dari persamaan gelombang berjalan. Y sama dengan A sin omega T minus K X ya. Jadi ini bentuk umumnya. Jadi kalau misalkan di soal nanti ada soal yang ditanya berapa frekuensinya, kita bisa tahu dari omeganya, K-nya berapa ya. Itu nanti ada soal, aku punya soal kayak itu. Sekarang kita coba hitung dulu di soal ini yang ditanya. Ditanya X-nya berapa. Jadi kita masukkan aja nilai-nilainya ketika 5 cm. X dan Y 5 cm ya. Jadi aku langsung ubah aja. Langsung aku tulis saja, nggak perlu aku ubah. 5 cm sama dengan 10 sin 2pi 2pi T-nya aku masukin 2 detik, 2 minus 2x. Sekarang karena 10 itu adalah amplitudonya, aku pindahin ke kiri aja, ya kan sebuah nilai aja ya. Jadi 5/10 sama dengan sin 2pi 2pi 2 minus 2 5/10 sama dengan sin. Jadi sin berapa yang hasil 5/10? 5/10 itu berapa sih? 1/2 ya, kalau kita sederhanakan. Jadi sin berapa yang hasilnya 1/2? Ya, sin 2pi 2 minus 2x sama dengan sin 30 derajat. Berarti semua yang di dalam sin yang di kiri ini berarti 2pi 2 minus 2x sama dengan 30 derajat. Udah? Sekarang 2pi-nya ini, karena pi ini bisa kita pecah ya, jadi
Jadi kita tulis 2 minus 2x. Ini bukan satuan derajat ya, yang 2 minus 2x. Jadi 30 derajat dibagi dengan 2pi sama dengan 30 derajat dibagi dengan 360. Satu pi-nya itu 180 derajat ya. Jadi kalau kita pecah jadi 2 kali 180, 360. 30 derajat dibagi 360, jadi sudah masuk ke satuan nilai biasa, bukan nilai radian, lagi, bukan nilai sudut lagi ya. 30 bagi 360 sama-sama bagi 30, 1/12. Oke. Sekarang aku pindah ke atas deh ya. Pakai warna hijau sekarang. Jadi 2 minus 2x sama dengan 1/12. Nah ini sisanya matematika aja ya. Mudah ya untuk mencari nilai x-nya nih. Kalau dilihat dari sini, nilai x-nya itu bukan nilai bilangan bulat ya. Jadi 2x sama dengan 2 minus 1/12. X sama dengan 1 minus 1/24 cm. Ya, udah. Kalau kita sederhanakan, kita hapus ini. Jadi nilai X-nya sama dengan 1 minus 1/24, berarti 23/24 cm. Jadi panjang, pada saat 2 detik simpangannya 5 cm, berarti X-nya sedang berjalan sejauh 23/24 cm. Ya. Jadi kita masukkan saja nilainya, kita dapat nilai X-nya. Mudah sekali ya sobat belajar ya. Untuk soal nomor 2 ini tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak pemahaman, kita hanya menghitung aja, matematika aja di soal nomor 2 ini. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor berikutnya. Jadi kita menemukan soal yang variatif ya. Oke, di soal nomor 3 ini, nah ini agak perlu imajinasinya, perlu kita asah bareng-bareng. Kita baca dulu per kalimatnya ya. Ada 2 buah balok kayu A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya 150 cm. Oke, ketika gelombang sinusoida berjalar pada permukaan air, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0, balok A berada di puncak sedangkan balok B berada di lembah. Oke, balok A di puncak, balok B di lembah. Kemudian keduanya dipisahkan satu puncak. Stop dulu sampai sini. Stop dulu sampai sini ya. Karena kita coba gambar dulu gimana fenomenanya. Warna biru, ada gelombang air ya. Gede. Oke. Balok A berada di puncak. Kemudian balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Jadi kalau misalnya ini balok A, ada satu puncak gelombang, berarti balok B-nya di sini. Oke, mudah kan ya? Kalau udah digambar mudah ya, daripada kita ngebayangin lewat kalimat. Oke, sekarang kita sudah gambar. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Tentukan panjang gelombangnya, yang kemudian B-nya frekuensinya, dan juga cepat lambat gelombangnya berapa. Oke, jadi pada saat T 1 detik, ya ini titik setimbangnya itu di tengah-tengah sini ya. Nah, aku tidak gambar titik setimbangnya, jadi sobat belajar sudah tahu lah pasti bentuknya seperti apa. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A ini, yang A ini, ada lagi di sini nih. Lagi setimbang dan ingin bergerak turun pertama kali, berarti posisinya lagi di sini kalau kita gambar, bukan di sini ya, bukan di sini ataupun di sini, tapi lagi di situ. Jadi ini dari puncak ke titik setimbang itu berarti berapa gelombang yang ditempuh? 1/4 ya. Oke, sekarang kita cari dulu panjang gelombangnya. Pertama kita fokus dulu sama balok A dan balok B di sini.
Ini jarak balok A dan balok B. Ini jaraknya 150 cm. Ada berapa gelombang yang terjadi di antara balok A dan balok B? Kita lihat dulu. Balok A yang hitam, dari puncak ke puncak 1 gelombang, dari puncak ke lembah berarti setengah. Jadi ada 1,5 gelombang. 1,5 gelombang berarti 1,5 gelombang. 1,5 lambda sama dengan 150 cm. Berarti lambda sama dengan 150 dibagi 1,5. Berarti lambdanya 100 cm. Oke, kita sudah punya nilai panjang gelombangnya. Yang A kita sudah jawab, panjang gelombangnya 100 cm. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang tanya frekuensinya. Oke, jadi saat dia seperempat gelombang, dia menempuh seperempat gelombang selama 1 detik. Jadi itu informasi apa? Itu informasi frekuensi ya. Jadi frekuensinya F-nya adalah 1/4 Hz. Kenapa bisa? Jadi arti dari frekuensi itu, misalkan aku punya nilai frekuensi suatu gelombang 2 Hz. Jadi selama 1 detik terjadi 2 gelombang. Selama 1 detik. Kasus ini selama 1 detik dia hanya terbentuk seperempat gelombang. Jadi frekuensinya ya 1/4 Hz. Simple. Oke, pemahaman dari kalimatnya. 1/4 Hz. Kita juga sudah punya panjang gelombangnya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, di pertanyaan C ini yang ditanya adalah cepat terlambat gelombang. Ini perlu pemahaman, perlu dihafal, bukan dihafalkan ya, dipahami ya. Untuk cepat terlambat gelombang, kita notasikan dengan V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Kita dapat V-nya sama dengan lambdanya kita sudah dapat 100 cm. Ingin kita ubah ke kita tetapkan ke cm aja ya. Jadi 100 dikali dengan 1/4, maka V-nya sama dengan 25 cm per second. Ingat, satuannya cm per second. 25 cm per second ya. Sesuai dengan satuan yang kita gunakan. Kalau kita gunakan jaraknya cm ya cm per second ya. Nanti sobat belajar tinggal menyelaraskan sesuai dengan option yang diberikan dari soalnya. Dia mintanya cm per second atau meter per second. Oke, jadi secara keseluruhan ini dia jawaban kita di soal nomor 3. Udah sekali kan ya? Kan lebih mudah jika kita menggambarnya. Jadi kita kelihatan berapa seperempat gelombang, berapa setengah gelombangnya, berapa satu gelombangnya, jaraknya juga kelihatan. Di rentang 150 cm ini ada berapa gelombang, kita bisa tahu panjang gelombangnya berapa. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 3 kita sudah lewat. Sekarang ke soal nomor 4. Oke, jadi di sini materi mengenai apa di getaran gelombang ini? Kita coba baca. Suatu gelombang stasioner ya. Jadi ini subbab dari gelombang stasioner ya. Mempunyai persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,5 cos 5 pi x sin 10 pi t. Dengan Y dan X dalam meter dan T-nya dalam second. Oke. Yang ditanya adalah amplitudo gelombang, kemudian B-nya amplitudo gelombang stasioner. Yang pertama amplitudo gelombang datang. Kemudian yang kedua gelombang stasioner amplitudenya berapa, yang C cepat terlambat gelombangnya berapa, yang D jarak titik perut dan titik simpulnya. Oke. Coba tulis ulang lagi di halaman yang berbeda. Kita punya Y sama dengan 0,5 jadi cos Yang pertama, amplitudo gelombang datang, amplitudo gelombang stasioner, cepat terlambat gelombang, dan jarak antara titik simpul dengan titik berurutan. Oke, kita mulai dari yang A dulu ya.
5πx, 10πt. Pertanyaannya A, gelombang datangnya berapa? Yang B, gelombang stasionernya berapa? Yang C, kecepatan rambat gelombangnya. Yang D, jarak titik simpul dengan titik. Ya nanti kita bahas lagi ya, nanti kita lihat lagi. Kita fokus dulu yang ABC-nya dulu. Oke, jadi ini persamaannya menunjukkan apa sih? Jadi, Sobat Belajar perlu ingat bentuk umum ini adalah gelombang stasioner ya. Pada subbab gelombang stasioner ada dua poin yang berbeda, dua fenomena yang berbeda pada gelombang pantul. Gelombang stasioner ada gelombang pantul. Jadi, kalau kita misalkan ini ada tembok, ini titik tengahnya, ini ujung bebas. Ya, jadi gelombang stasioner yang ini untuk kasus yang ujung bebas. Jadi ini adalah kasus yang pertama di ujung bebas. Kemudian untuk kasus yang kedua, ya ujungnya terikat. Jadi gelombangnya yang terjadi seperti ini. Oke. Pertama, untuk gelombang datang, pasti gelombang datangnya ke sini, kemudian terpantulkan oleh gelombang pantul. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul ini akan berinterferensi atau akan tergabung ya, membentuk gelombang stasioner. Jadi ada persamaan pertama, gelombang datang, kemudian gelombang pantul ada persamaan kedua, nanti total panjang gelombang total persamaan gelombangnya yang baru adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2. Nah, kita di sini nggak akan nurunin karena itu cukup panjang ya. Nanti Sobat Belajar bisa gali sendiri gimana cara nuruninnya. Sekarang kita pengen lihat kasus yang ini. Ini adalah kasus apa ini? Ujung bebas atau ujung terikat? Ya, ini adalah kasus untuk ujung bebas. Ini kasus untuk ujung bebas. Nah, bentuk umumnya Y sama dengan 2A dikali cos AX sin omega T. Ini untuk yang ujung bebas. Kalau ujung terikat gimana? Kalau ujung terikat, ini aku hapus gambarnya ya. Kalau ujung terikat, Y sama dengan 2A sin AX cos omega T. Jadi dibalik aja sin cosnya. Oke. Karena kita fokusnya kasus seperti ini, kita lihat cos 5πx. Jadi x-nya ini ada di cos. Jadi ini adalah kasus ujung bebas ya. Oke, jadi dari sini kita tahu nilai amplitudenya. Sekarang yang ditanya adalah amplitudenya berapa? Tanyanya A, amplitudo. Lihat, ini berarti nilainya sama dengan yang atas yang ini ya. Berarti 2A sama dengan 0,5. Berarti nilai A-nya sama dengan berapa? Ini 2,5 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi 0,25 meter. Jadi amplitudo gelombang datangnya adalah 0,25 meter. Sekarang yang ditanya ada yang B adalah amplitudo gelombang stasioner. Nah, amplitudo gelombang stasioner, lihat, ini baru di sini. Jadi amplitudo gelombang stasioner adalah amplitudo yang baru hasil dari interferensi dua gelombang. Amplitudonya adalah yang ini, yang aku kotakin merah. Ini adalah gelombang amplitudo gelombang stasioner yang baru. Dia bergantung pada X aja, tidak bergantung pada waktu. Jadi ini yang bergantung sama waktu itu bukanlah nilai amplitudonya. Kenapa X-nya termasuk? Ya, karena kalau misalkan gelombang yang biasa, ada tali, dia naik turun biasa. Ya, kan amplitudonya di semua titik akan sama ya. Ketika dia di sini, dia lagi di sini, lagi di titik tengah. Cuman seiring berjalannya waktu pasti dia nanti kan berubah jadi amplitudonya di sini. Jadi gini, jadi berjalan. Amplitudonya setiap X sama. Beda halnya untuk yang
gelombang stasioner ini, amplitudo di setiap X-nya itu tidak sama besarnya, berubah-ubah. Ya, jadi yang aku kotak merah ini adalah nilai amplitudo S, amplitudo stasioner yang baru. Oke. Kemudian yang C-nya, yang ditanya adalah cepat lambat gelombang. Gimana kita mencari cepat lambat gelombang? Kita perlu apa aja? V sama dengan lambda kali F. Kita perlu lambdanya, kita perlu F-nya. Bagaimana kita mencari panjang gelombangnya? Dan kita gimana mencari frekuensinya? Oke, kalau kita lihat dari sini, ini kan nilai K-nya ya. Kita tahu bahwa K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. 2pi per K. 2pi per nilai K-nya sini berapa? Ini K, ini K. Jadi K-nya 5pi. Jadi lambdanya adalah 2 per 5. Perlu dijadikan desimal? Nggak usah. 2 per 5 meter ya. Sekarang kita mencari frekuensinya, F-nya. F berarti kita dapat dari omega. Omega sama dengan 2pi F. Ingat persamaan ini persamaan umumnya, nanti aku kasih tandain. Berarti F-nya sama dengan 2 omega dibagi 2pi. Kita tahu omeganya berapa? 10pi ya. Ini omega T 10pi. Ini jangan perhatikan yang ini. Ini yang ujung bebas. Kita fokus sama yang ini aja. Jadi 10pi 10 dibagi dengan 10pi dibagi dengan 2pi. Berarti frekuensinya adalah 5. Maka V-nya sama dengan lambda dikali F. Berarti 2 per 5 dikali dengan 5 sama dengan 2 meter per second. Jadi kecepatan lambat gelombangnya adalah 2 meter per second. Oke, jadi pahami. Sekarang kita masuk ke persamaan D-nya. D. Tadi option D-nya yang ditanya, balik dulu. Yang ditanya, yang D, jarak antara titik perut dan juga, kenapa perut aku megang perut ya? Jarak antara titik perut dan juga titik simpul yang berurutan. Oke. Titik perut dan titik simpul yang berurutan. Jadi aku coba gambar lagi. Jadi itu apa sih maksudnya? Jadi kita tahu bahwa ini misalkan ini misalkan tembok, di sini ada titik tengahnya gitu ya. Kemudian ada gelombang, set. Oke. Mana yang perut, mana yang simpul. Jadi puncak dan lembah itu adalah perut gelombang. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah simpul. Ini simpul, yang ini simpul. Jadi jarak perut dan simpul yang berdekatan, ya ini ya dari sini ke sini ya. Ini dari sini ke sini ya. Ya. Ini hanya berapa gelombang ini? Ini berapa gelombang dari puncak ke tengah? 1/4 gelombang. Jadi yang D warna pink. Yang D 1/4 gelombang sama dengan, kita tahu 2 per 5, jadi 1/4 dikali dengan 2 per 5, maka sama dengan 1 per 10 meter atau 0,1 meter. Jadi yang D ini jawabannya 0,1 meter ya. Oke, jadi yang perlu kita highlight, ini tadi aku perlu paham identitas dari persamaan gelombang stasioner, kemudian persamaan-persamaan umumnya yang ada di persamaan gelombang berjalan. Ada nilai K, kemudian ada nilai omega, juga ada nilai kecepatan ya. Ini yang perlu mungkin sobat belajar perlu catat dan perlu pahami persamaan-persamaan yang aku kotak-kotakin ini ya. Sekarang kita kembali ke slide. Jadi kita sudah lewati soal nomor 4, sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 5. Ada soal yang berbeda seperti apa lagi di soal nomor 5 ini? Perhatikan ke depan.
kita kembali lagi ke pegas ya. Ada sebuah pegas, kita beri beban mengalami pertemuan panjang delta X. Data hasil percobaannya berada di tabel di bawah. Ini tabelnya ya. Kita jangan lihat dulu, kita baca dulu soalnya. Bila pada pegas digantungkan beban 125 gram, kemudian digetarkan harmonis, maka pegas bergetar dengan frekuensi berapa? Oke, sedikit mungkin tadi kita sudah singgung mungkin di awal ya. T sama dengan 2pi M per K. Frekuensi sama dengan 1 per 2pi K per M di dalam akar. Oke, ada dua persamaan untuk getaran harmonis yang terjadi pada pegas. Menghitung persamaan ini. Yang ditanya adalah frekuensi. Nilai apa yang belum kita ketahui di sini? Kita belum tahu nilai konstanta pegasnya. Jadi kita harus cari dengan hasil percobaan yang dilakukan oleh seseorang ini dengan pada tabel ini ya. Oke. Mari kita cari dulu konstanta pegasnya. K sama dengan F per delta X. F sama dengan K delta X. Ini persamaan hukum. Oke. Jadi kita mencari K-nya dulu. Kita coba dulu nomor 1. Kira-kira nilainya berapa? K yang 1. Apakah semua ini sama nilainya? Kita buktikan. 50 gram. Berarti 50 gram kita ubah ke kilogram. Jadi 50 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 ya. Massa dikali gravitasi ya. 50 ini gram. Massa dikali gravitasi kali 10 dibagi dengan delta X-nya. Delta X-nya 1 cm. Kita ubah ke meter. Jadi dikali 10 pangkat minus 2. Oke. Paham ya? Jadi nilai K-nya sama dengan jadi 50. Ini jadi 10 pangkat minus 1. 5 kali 10 kita dapat nilai K-nya jadi 50 Newton per meter. Oke. Kita coba ke yang nomor 2. 100 dibagi 2. Yang K2 sama dengan berarti 100 gram itu berarti 0,1 ya. Langsung aja 0,1 kilogram dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini dikali 10. Jadi 1 10 pangkat minus 2 nya aku naikin ke atas. 10 pangkat 2 dibagi dengan 2 sama dengan 50 juga. Jadi nomor 1 dan nomor 2 kalau sobat belajar hitung sampai nomor 5 jawabannya sama semua nilai K-nya. Nilai K-nya adalah 50 Newton per meter. Oke. Ini aku hapus. Kita sudah punya nilai konstanta pegasnya. Ini aku kotakin merah. Sekarang kita hitung frekuensinya. Frekuensi sama dengan 1 per 2pi dikali dengan 50 per M ya, K per M. Masanya 125 gram. Aku ubah ke satuan SI ya, 125 dikali 10 pangkat minus 3. Oke. Sama dengan 1 per 2pi diakarkan 50 10 pangkat minus 3 di bawah menjadi penyebut. Aku naikkan ke atas jadi 10 pangkat 3 ya. Jadi yang atasnya 50.000 dibagi 125. Ini aku hapus, ini aku hapus. Jadi frekuensinya 50.000 bagi 125. 1 per 2pi akar 400. Akar 400 ya. 120 50.000 bagi 125 itu 400. Akar 400 berapa? 20. 20 bagi 20 bagi 2pi. Jadi 10 per pi. Jadi di soal nomor 5 ini frekuensi yang dihasilkan dari getaran harmonis pada pegas ini sebesar 10 per pi hertz. Ya, 10 bagi 3,14 itu
3, sekian ya hertznya satuannya. Oke, di soal nomor 5 kita sudah dapat jawabannya. Sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Ini mudah ya sobat belajar ya. Aku yakin sobat belajar pasti bisa. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Kita baca bersama. Ada seutas tali. Salah satu ujung dari seutas tali ini panjangnya 115 meter, digetarkan harmonik naik turun, sedangkan ujung lainnya bebas. Jadi ini ada gelombang stasioner ujung bebas ya. Bebas berarti turun, naik, turun, naik. Ujung bebas ini dimulai dari perut. Lalu dimulai dari perut. Ini dimulai dari perut, ujung bebas. Bebas ini berarti dia bisa bergerak naik turun. Yang kalau terikat ya udah dia terikat aja di sini. Kalau terikat dimulai dari simpul, kalau ujung bebas dimulai dari perut ya. Panjang gelombangnya sekian. Panjang talinya 115 cm. Yang ditanya panjang gelombang pada tali jika perut ketiga berjarak 15 cm dari titik asalnya. Jadi titik asal getaran. Jadi panjang gelombangnya berapa? Sekarang kita lihat dulu. Ini akan lebih enak kalau kita lihat dari gambar ya. Perut ketiga. Berarti yang mana? Ini perut pertama. Perut kedua yang ini. Perut ketiga yang ini. Kelihatan ya. Jadi perut 1, perut 2, perut 3. Jadi ini ada berapa gelombang yang terjadi? Dari puncak ke puncak ada satu gelombang. Jadi satu gelombang ya. Ya berarti satu gelombang sama dengan 15 cm ya. Jadi lambdanya ya 15 bagi 1 15 cm ya. Gampang sekali kan? Mudah sekali kalau kita lihat dari gambarnya ya. 15 cm. Kemudian yang ditanya, pertanyaan selanjutnya yang B, kita lihat di mana letak simpul kedua diukur dari titik asal getaran. Berapakah letak simpul keduanya? Oke, kita lihat lagi dari gambar yang kita punya. Simpul kedua yang mana? Ini simpul pertama. 1. Simpul kedua yang ini. 2. Jaraknya ini dari pantul ya. Pantul kan tangannya di sini ya. Dari pantul. Nah, ini ditanya titik asal getaran diukur dari asal getarannya. Kita cari dulu dari asal pantulannya, nanti kita tinggal kurangkan dari panjang talinya. Kalau yang B ini, aku hitung di mana ya? Yang B berarti simpul kedua ini berarti ada berapa gelombang? Setengah tambah seperempat, jadi ada 3/4 lambda. 3/4 lambda berapa? Ini 3/4 kali lambdanya 15 kali 15. 3/4 kali 15, 3 kali 15 45 bagi 4 11,25 cm. Itu dari pantulan, dari sisi pantul. Karena yang ditanya dari asal getaran. Berarti karena panjang totalnya ada 115. Oke, kita kurangkan saja. 115 dikurang 11,25. Ya. Dari asal getaran kan panjang talinya totalnya 115 ya. Jadi kita dapat 103,75 cm. Nah, jadi yang B ini letak simpul kedua diukur dari titik asal getaran, jaraknya ada 103,75 cm ya. Mudah sekali. Jadi ini adalah kalau soal nomor 6 ini aku gunakan cara gambar. Soalnya lebih mudah kalau gambarnya. Dan kebetulan letak simpulnya itu masih angka yang manusiawi lah untuk kita gambar gitu ya. Kalau misalkan perut ke 20 kan kita nggak mungkin gambar 20 gelombang gitu ya, banyak sekali. Jadi kalau misalkan nanti sobat belajar menemukan kasus di mana yang ditanya perut ke 20 kah, atau simpul ke 50 atau simpul ke 100, mungkin akan ribet kalau kita menggunakan gambar. Jadi ada cara lain untuk yang menggunakan perhitungannya.
tulis di pojok kanan atas saja ya. Oke, jadi Pn sama dengan N-1 lambda per 2. Kemudian N sama dengan 2N-1 lambda per 4. Oke, untuk kasus yang ujung bebas, Pn adalah perut ke N sama dengan N-1 dikali lambda per 2, ini boleh dicatat. Kemudian Sn adalah simpul ke berapa? Simpul ke N sama dengan 2N-1 kali lambda per 4. Ini ujung bebas. Ujung bebas. Nanti kalau ujung terikat, ini dibalik. Jadi kalau ujung bebas, yang atas ini jadi Sn-nya dari simpulnya, ini persamaan simpulnya. Kalau yang bawah ini jadi persamaan perutnya. Dibalik aja ya. Oke, ini boleh dicatat. Itu secara matematis. Kenapa aku nggak gunakan? Karena terlalu banyak hafalan mungkin untuk sobat belajar, nanti sobat belajar penat palanya ya. Sekarang kita lewat soal nomor 6, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 7. Aku masih ada satu soal lagi. Ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ini lebih baru. Kita baca dulu soalnya. Ada benda yang masanya 400 gram melakukan gerakan harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sinus 100 T. Jika Y dan T-nya dalam M dan S, maka energi getaran dari harmonik tersebut adalah berapa? Mungkin sobat belajar udah tahu ya persamaan umumnya. Kalau persamaan umum gelombang berjalan kan Y sama dengan A sinus omega T minus Kx. Ya, karena ini getaran, ya kan getaran kan gelombang, berarti kan dia nggak jalan ya, dia bergetar diam aja ya. Jadi nggak ada suku X, nggak ada suku X-nya di sini. Kx-nya kita hilangkan. Jadi bentuk umumnya A getaran ini adalah Y sama dengan A sinus omega T. Sekarang yang ditanya adalah energi getaran. Persamaan energi sobat belajar boleh catat juga. E sama dengan setengah K kali amplitudo kuadrat atau sama dengan setengah massa dikali omega kuadrat dikali amplitudo kuadrat. Ada dua persamaan untuk mencari energi getaran. Setengah M omega kuadrat A kuadrat atau setengah K kali A kuadrat. Kita lihat di sini apa aja yang kita ketahui. Kita diketahui massa 400 gram. Udah itu aja. Sama ini omega. Ya, jadi kita gunakan persamaan kedua. Ini tanya energinya. Jadi kita masukkan aja ya. Nilai E sama dengan kita pakai yang persamaan yang kanan ini, setengah dikali 400 gram, aku ubah ke satuan SI jadi 0,4 ya. Jadi 0,4 kg dikali dengan omega, omeganya 100 ya, ini sama ya. Sama nih omega 100 T. Jadi omeganya 100 kuadrat dikali amplitudenya 0,05 kuadrat, berarti 0,05 enggak deh. 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat ya. Gak bingung kan 0,05 aku ubah jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Sekarang nilai E nya setengah kali 0,4 berarti 0,2 dikali 100 kuadrat berarti 10 pangkat 4 dikali 25 dikali dengan 10 pangkat minus 4. 5 kuadrat 25, 10 pangkat minus 2 kuadrat jadi 10 pangkat minus 4. 10 pangkat 4 sama 10 pangkat minus 4 dia saling menghilangkan. 10.000 dibagi 10.000 sama aja ya. Nilai E nya sama dengan 0,2 dikali 25. Berarti nilai E nya sama dengan berapa? 5. Satuan energi adalah joule. Jadi energi getaran di soal nomor 7 ini adalah 5 joule. Nah, itu dia soal belajar, kita sudah melewati 7 soal bersama. Semoga menambah wawasan kamu ya untuk mempersiapkan TBK khususnya di getaran dan gelombang. Jadi dicatat poin-poinnya ini di soal nomor 7 ini boleh dicatat atau disesuaikan sama yang ada di buku soal belajar, benar atau tidaknya. Oke, itu dia. Kita sudah sampai di penghujung episode. Senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki.
Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!